saya datang khusus untuk membela Saiful Jamil, King Saiful Jamil. Ya. Saya minta Bang King Saiful Jamil untuk ikhlas dan sabar. Kalau masalah Bang Ipul memiliki masa lalu memang benar, dan Bang Ipul ini sudah menjalani hukuman, dan sekarang dia memulai karir politik dan sudah dibina di lapas. Salah benar itu urusan Tuhan, karena Tuhan yang menghukum bukan manusia. Tapi sebagai warga negara yang baik dan telah menjalaninya. Jadi Bang Saiful berpikir anjing membokong kabila berlalu. Bagi mantannya yang memang kemarin aja tetangganya ketua RT aja dia hajar kok, apalagi namanya mantannya. Karena kalau menghajar Bang Ipul jadi top orangnya. Siapa aja yang menghajar ngejelekin dia jadi top. Nah makanya saya bilang Bang Ipul hadapi dengan senyuman. Justru ini ujiannya gitu. Dan begitu Bang Ipul sabar, masyarakat akan memberi simpatik, dan mulut-mulut bawel, mulut-mulut comel itu akan rontok. Karena dia udah punya sanksi dan dapat sanksi moral. Se-Indonesia udah tahu bahwa mulutnya orang itu kurang ajar sama ketua RT. Apalagi sama Bang Ipul. Apalagi sama Bang Ipul. Jadi Bang Ipul gak usah takut, cuek aja. Mau dia kasih, kalau perlu kalau ada foto adegan ranjangan dengan mau dipamerin, mau disebar-sebarin, Bang Ipul tidak peduli. Kenapa? Karena yang namanya mantan kalau sudah membuka masalah di dalam itu udah nggak benar. Ya. Nah, dan dia apa kepentingannya? Bang Ipul tidak nyerang dia. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya bermasalah, suka laki-laki, kemudian oh, mantan saya begini, ngapain ngomong seperti itu? Ya kan? Nah, Bang Ipul ini adalah cocok. Gara-gara Bang Ipul bilang sejak King Ipul namanya berubah King Saiful Jamil, banyak rezekinya. Jadi orang juga pengen nempel pakai Bang Ipul. Mudah-mudahan dapat rezeki juga ya. Jadi diikhlaskan. Jadi terserah. Hey Dewi Persik, kamu itu udah mantannya ini King Ipul. Jadi nggak usah lagi ngomong-ngomong masa lalu, mau pamer itu udah rahasia umum. Tanpa kau sebar-sebarin buruknya, Bang Ipul sudah menebus keburukan itu dengan hukuman dan sudah dijalani. Sekarang Kang Ipul adalah manusia normal kembali yang sudah dibina dari lapas, dan dia lagi menikmati kebahagiaan telah menempuh. Sedangkan kalian mungkin selama ini belum terungkap dosa kalian, belum merasakan lagi penjara yang pedih, dan kalian hina-hina lagi. Dewi pernah di penjara ya? Nah, dulu pernah di penjara juga nggak dihina-hina sama Bang Ipul. Nah itu luar biasa. Saya hormat sama Bang King Ipul. Tenang aja, ini ujian. Makin dia ngoceh, makin kelihatan kelasnya. Pribadi kalian itu berbeda. Kenapa saya berada membela King Ipul? Karena saya tahu beliau adalah orang yang rendah hati. Jangan terpancing, saya katakan. Oke. Nah ini Bang Pondang ini adalah pengacara yang mengurus syarat-syarat untuk maju ke politik. Nah akhirnya nanti apakah Kang Ipul bisa jadi calon anggota DPR RI? Dari dapil mana kita nantikan itu tergantung KPU. Tapi Ipul telah menjalani dan melewati masa-masa dia ditahan. Oke. King, kemarin Mami DP saat ditanya agak komentar, kata ini kasus lama, gimana King? Agak kecewa gak sih dia nggak mau klarifikasi? Saya komentar gak nih membahas? sedikit King Ipul. Penjelasannya ya. Dia bilang apa? Kasus lama. Iya, ini kasus lama, nggak perlu ngedongket. Intinya dia nggak mau merespon lah. Ya kan salah dia. Dia bikin konten pakai nyebut mantan suami. Kalau mantan suami itu kan yang resmi kan gue, ya kan? Yang lain gue nggak tahu. Kalau dia menyebutkan nama secara spesifik, gue nggak akan speak up kayak gini, nggak akan tersinggung. Salahnya dia nggak nyebutin nama mantan suami, namanya cuma bilang mantan suami lah, kan gue mantan suami, berarti gue dong. Gitu, jadi seperti Bang Barat, ya udah, pokoknya saya ikhlas saja, ya kan, dengan tudingan fitnahan. Saya menganggap itu adalah fitnahan ya, karena alhamdulillah saya bilang tadi, selama saya menjadi suaminya dia, ya saya sudah jujur, saya siapa, saya bagaimana, ya kan, dan dia menerima, dan dia mau jadi istri saya.
Mau nyalain siapa? Tiba-tiba di kemudian hari. Coba Mbak sumpah Al-Quran Mbak DP kayak diminta Bang Ipul. Dia yang minta. Dia sendiri aja habis hap-hap istighfar. Dia di penyidik waktu itu. Dia bilang dibuka sama adik bangun. Nyuruh si adik bangun, kemudian dihap. Ya kan, ada air liurnya kan, dicek kan sama polisi kan. Saya cuma ngehap doang kok Pak. Habis itu saya istighfar, astagfirullahaladzim. Dia aja mempermainkan kata-kata istighfar. Kalau cuma sekedar sumpah Al-Quran nggak bisa. Terus gue sumpah Al-Quran apa? Dia bilang nggak KDRT, ada buktinya, fotonya ada. Terus dia bilang gue nggak KDRT itu gimana? Gue mau tanya, lu ngomong, gue suruh ngomong sumpah Al-Quran, lucu, sumpah Al-Quran. Dia sendiri aja mempermainkan agama, iya kan? Dia sendiri aja mempermainkan agama. Pak Haji kok King Hap-Hap. Lah itu gimana ceritanya Mbak? Sampai Niki. Maksudnya apa? Saya sudah punya dunia sendiri. Saya sudah sibuk dengan pekerjaan saya. Dari masalah dengan dulu ada salah satu juga bikin masalah dengan si Lina Mukerji, katanya saya nurunin di pinggir jalan lah apa. Kenal sama itu aja enggak, bertemanlah sama si Jamila ini. Terus kemudian ada lagi siapa? Banyak orang-orang yang udah kena karmanya saya. Terus mau apa lagi? 6 tahun udah karma dari Allah. Istrinya diambil sudah karma dari Allah. Apa lagi? Jadi apa lagi yang perlu saya harus buktikan? Allah itu sudah membuktikan keadilannya. Jadi mau apa lagi yang perlu aku buktikan? Alhamdulillah sampai sekarang masih ada aja rezeki buat saya. Terus apa lagi yang harus aku buktikan gitu loh. Nggak perlu aku harus buktikan gimana-gimana. Seluruh dunia juga udah tahu dia di penjara karena apa? Masalah pedofil. Jadi apa lagi? Kenyataannya memang perceraian kami masalahnya itu. Dan saya cuma 2 tahun. Setiap tahun itu saya di pengadilan. Tahun pertama saya tidak mau jadi janda. Tahun kedua saya mau jadi janda. Kenapa? Karena saya melihat sendiri. Kalau dibilang galak, saya memang galak. Karena pasangan saya main sama laki-laki lain. Makanya saya ngamuk dan saya marah. Jadi kalau dia nggak ngaku, ya dia suruh sumpah Al-Quran sendiri. Dia coba sumpah Al-Quran. Pernah nggak main sama berondong terus berantem gara-gara bantuin berondongnya, bukan bantuin saya. Coba dia suruh sumpah Al-Quran, coba. Dia karena keseringan sumpah Al-Quran, jadi hidupnya kayak begitu terus. Hidupnya susah terus kan. Gua butuh dia hayu. Itu. Makanya jangan bilang gue gak bisa bangun. Gue bilang gue gak normal kan lucu. Berarti kemarin gue bersetubuh sama siapa? Suaranya ya. Kalau dia nggak merasakan gue menyetujui dia, berarti gue waktu rumah tangga itu gue sama Dewi yang mana? Ini suaranya tuh Gitu. ini aja. Itu aja ya. Insya Allah omongan gue bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Insya Allah omongan gue bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya, disaksikan para malaikat kanan kiri gue. Ya. Udah mau bang itu. Disaksikan, udah pasti disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sini adanya. Maksudnya adanya itu rukun. Apanya kecil? Waduh. Dewi kalau nggak hap-hap gue, ketenggak deh. Jadi kemana-mana bang itu. Lagi berumah tangga dulu. Bismillah. Waalaikumsalam. Pak Ustadz silakan. Ya, hati-hati di jalan. Udah Pak Ustadz. Asisten masih katanya. Saya selalu Pak Haji, makasih. Sama aja. Udah. Itu kan gue kan sebenarnya itu kan sebenarnya bukan aib. Itu kan sebenarnya gue bercerita jujur. Ya, tentang tantangan dia. Dia bilang kan gue disuruh membuktikan ke masyarakat kalau gue tuh normal, gimana caranya. Ya udahlah, gue cerita lah. Gak usah jauh-jauh. Gue cerita sama dia aja kan, karena dia masih hidup kan, saksi hidup kan. Dewi saksi hidup gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Gimana nih bang? Saksi hidup, kecuali bini gue yang udah meninggal kan nggak mungkin ditanyain kan. Jadi nanya tentang gue normal apa enggak selama pernikahannya, satu-satunya dia yang masih hidup.
Kalau dia masih mengelak nggak ngaku, ya udah itu urusan dia sama Allah. Oh my god. Jangan nangis, kata aku nggak nangis. Itu juga lagi, udah biarin lah. Dengerin aja omongan dia. Siapa yang ngurus? Dengerin omongan dia, terus lu bikin videonya, lu rekam. Nanti gue jawab. Bang Ipul siap menjawab dengan jujur sejujur-jujurnya. Bang Ipul akan menjawab sejujur-jujurnya. Allah akan beri azab dia, janganlah kalau bisa. Kalau bisa ya ampunilah dosa-dosanya. Aku senang loh bisa akur gitu. Dia punya kartu ya, wahai netizen, bersabar Bang Ipul. Tapi juga lah ya. Aku follow, makasih Lia. Gak usah rujuk deh, kan gue bilang gue udah gak sanggup. Kalau rukun Gak sanggup bukan karena gak sanggup ngelayanin dia secara birahi ya, bukan. Gue udah gak sanggup sama kelakuannya. Ya. Kalau nafsu ya gue masih nafsu lihat dia. Cuman gue gak kuat gara-gara gue inget sama ketraumaan dia tentang yang dilakukan ke gue tuh gak mau gue. Mungkin ya teman-teman ya, coba deh cowok-cowok yang kena KDRT istrinya coba speak up di sini deh. Artinya untuk aku nggak pernah bang. Ikan wanita saja gitu, bahwa wanita juga bisa meng-KRD-kan laki-laki. Coba deh. Gimana bang? Coba deh. Salam dari Binjai Bang Iko. Waalaikumsalam. Ya. Semar Paji ya. Gimana masih gitu? ada lah. Sabar King. Karena pengadilan ya gua nggak mau ngelawan. Gua hanya menjawab tantangan dia. Kalau gua ngelawan perempuan enggak lah. Lagi ini bukan perlu dilawan. Ini mah cuman hanya perlu dijawab aja sih omongan dia gitu. Sultan Borgo, salam maju. Ya Gio, nyanyi dulu biar suaranya serasa. Astagfirullah, sabar aja bang. Lebih baik gak usah tanggapi bro, enggak itu aja sih. Begini, gue hanya menjawab masalah rumah tangga gue sama dia aja. Kalau di luar dari pernikahan gue, iya bang. Nah itu udah beda ini ya, udah beda persoalan. Iya. Kalau udah yang bukan dia jadi istri gue, itu udah tanggung jawab gue pribadi ini sama Allah. Bang Ipul Ya. mau ganti nama Mau gue ya, lurus, guys. mau gue belok, mau gue nyungsap, ya kan gue udah bukan suaminya dia juga bukan istri gue, aja udah tanggung jawab masing-masing. Ganti nama Gitu. ya. Salam dari Medan. Ya masing-masing punya inilah, punya apa, kisah kelam masing-masing. Cuman kan pada waktu berumah tangga, ya kan, waktu rumah tangga gue sama sekali tidak pernah mengkhianati dia. Jadi kalau dia bercerita gue mengkhianati, gue nggak tahu dia lagi cerita tentang siapa gitu loh. Karena gue nggak merasa dengan apa yang dia barusan dia ceritakan lewat Viti gitu. Besok lah gue cerita lah. Sebenarnya dulu dia punya mantan dulu cowok. Udah mau sholat. Oke. Kita sholat dulu ya. Iya bang. Besok lagi deh ya. Oke. Besok lagi ya guys. Iya bang Ipul. Itu lihat Bang di TV ya, doain aja. Ketemu next time. Oke. Sholat Oke. Isya. Ya pasti gue akan melawan lah kalau misalkan gue nggak pernah melakukan apa yang dia tuduhkan. Ya gak? Iya bang. Tuman katanya. Dari saya, assalamualaikum, jangan lupa sholat Isya.